Shalom jemaat Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan berada, saya percaya jemaat Tuhan boleh merasakan berkat kasih karunia Tuhan secara luar biasa. Ibadah hari ini disertai perjamuan kudus, jemaat Tuhan dapat mempersiapkan roti dan anggur terlebih dahulu. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk berkat kesehatan, berkat kemurahan-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau beribadah. Berkati kami Tuhan sepanjang ibadah kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Shalom semua warga kerajaan. Tahun 5782 yang kita jalani sekarang ini, dan 2021 sudah triwulan terakhir, dan temanya adalah tentang Father. Ya, kita tahu bagaimana kata-kata yang diucapkan seorang bapak itu punya dampak paling besar kepada kehidupan seseorang. Karena bapak itu panutan, bapak itu guide, bapak itu sumber, bapak itu adalah inspirasi dan harus meninggalkan teladan. Sayang sekali di dalam dunia ini tidak banyak bapak yang punya kualitas seperti itu. Ada seorang anak rohani saya yang sudah 2 kali masuk penjara karena narkoba ya. Jangan salahkan keadaan. Kita sebagai anak Tuhan harusnya berkemenangan. Dimulai masalahnya ketika seorang pria yang seharusnya jadi ayah kandungnya berkata, "He's not my son." Dia bukan putraku. Mari kita belajar bapak yang baik. Bapak yang terbaik adalah bapak di sorga ya, yang sempurna itu. Ketika Kristus menyerahkan diri untuk dibaptis, padahal tidak perlu dia dibaptiskan, tapi karena dia adalah yang sulung, artinya harus memberi contoh kepada yang lain, dan kita sebagai adik-adiknya, dia berkata kepada Yohanes Pembaptis, ya, karena Yohanes Pembaptis berkata, "Aku harus dibaptis olehmu. Kenapa kamu yang minta dibaptis olehku?" Kita mengerti kalau orang rohani mengerti masalah-masalah seperti ini. Biarlah itu, karena kita harus mengenapkan seluruh, saya tekankan seluruh kehendak Allah, seluruh righteousness, right standing before God. Dan ketika Yesus keluar dari dalam air, sudah berhenti perbantahan soal percik, tentang selam, keluar dari dalam air. Apa yang terjadi? Langit terbuka. Bahasa aslinya langit dikoyakkan. Lalu apa yang terjadi? Roh Kudus turun dalam rupa seperti burung merpati atasnya. The Father made His presence known. Bapaknya menunjukkan bahwa dia hadir pada waktu wisuda anaknya ini. Belum ada khotbah, belum mengusir setan, tapi saya berkenan pada Bapa, dan ada satu suara dari sorga. Ini yang kita sebut bat call. Bat itu daughter, call itu voice. Suara dari sorga langsung, tidak lewat nabi, tidak lewat penglihatan. Sang Bapa berkata, "Inilah putraku yang kukasih, kepadanya aku berkenan." Saya belajar jadi bapak, ya, kepada anak kita yang masuk di dalam penjara itu, saya tidak katakan kamu tidak ada gunanya. Tidak, saya katakan I still have hope in you. Karena itu perkataan itu akan membangkitkan dia. Tetapi di sini, "This is my beloved son in whom I'm well pleased." Apa yang disampaikan Bapak itu kepada dia? Pertama-tama, he show his presence. Dia menunjukkan kehadirannya. Dalam keadaan seperti ini, hadirat daripada Tuhan itu lebih dari segala sesuatu yang kita harapkan. Waktu saya dimasukkan di rumah sakit, I know who I am, saya putra Allah, ya, dan hadirat daripada Bapa melalui Roh Kudus itu betul-betul menguatkan saya luar biasa. Kedua, dia menunjukkan kebanggaannya pada putranya, in whom I'm well pleased. Bahkan pada waktu Mount of Transfiguration, bat call yang kedua, suara dari langit itu berkata, "Inilah putraku yang kukasih, dengarkanlah dia." Dia berkata kepada siapa?
kepada Petrus, Yohanes, Yakobus, gambaran daripada pengikut Kristus perjanjian baru. Tapi juga di situ ada Musa dan Elia sebelumnya, perjanjian lama. Ya, Taurat dan para nabi. Saudara yang kasih Tuhan, seorang bapa sangat dibutuhkan hari-hari ini. Saya berbicara pada para bapa dan para putra yang mencari seorang bapa. Pastikan ada bapak surgawi, bapak jasmani dan bapak rohani. Dan kamu akan kuat seperti Kristus. Ketika iblis menggoda dia, tidak lama kemudian di padang belantara keluar berkemenangan. Karena iblis berkata, jikalau engkau anak Allah. Kristus tahu, aku memang adalah putra Allah. Pergi daripadaku iblis. Lalu malaikat datang melayani dia. God bless you. Amin. Kami mau bersuka cita bagimu Tuhan. Haleluya. Cita dalam Tuhan melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh
be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So right now to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now be lifted high, right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God, here and now be lifted high, right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God, here and now be lifted high, right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Salam saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini di mana kami bisa beribadah dan bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang tak terbatas, Engkau sendiri yang akan berbicara kepada setiap kami dimanapun kami berada. Engkau urapi hamba-Mu di dalam keterbatasannya, agar betul-betul isi hati Tuhan tersampaikan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Saudaraku, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu tema tentang fathers, yaitu suatu kehidupan kerohanian yang matang. Dan kita dikasih tema hari ini adalah membangun gaya hidup yang bersaksi. Oke, hari ini kita akan kita bagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah definisi tentang gaya hidup bersaksi itu sendiri. Dan yang kedua adalah mengapa harus membangun gaya hidup bersaksi. Dan yang berikutnya adalah beberapa petunjuk langsung dari Tuhan Yesus untuk memiliki gaya hidup yang bersaksi. Baik, yang pertama kita akan lihat dulu tentang definisi dari kehidupan atau gaya hidup yang bersaksi. Saya teringat pada awal-awal pertobatan saya ketika membaca tentang satu kisah tentang Evan Roberts yang mengawali satu kebangunan rohani yang luar biasa di kota Wales. Nah, Evan Roberts ini dia adalah seorang pekerja tambang. Seorang pekerja tambang.
pada usianya yang ke-25 tahun, Tuhan pakai secara luar biasa. Tetapi hal itu tidak terjadi begitu saja. Pekerjaan Oral Roberts sebagai penambang batu bara ini dimulai ketika usianya 12 tahun. Dan ia telah bekerja selama 13 tahun dan setiap tahun itu dia bekerja selama 12 jam setiap harinya. Dan Evan Roberts ini sangat mencintai firman Tuhan dan betul-betul hidup di dalam doa yang luar biasa. Dan pada jam-jam istirahatnya, ia menceritakan tentang firman Tuhan kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Dan hal ini dia terus ulang-ulang selama 13 tahun dalam kehidupannya. Puncaknya, pada tahun 1904 Tuhan menjamah dan mendatangkan urapan yang sangat dahsyat kepadanya. Dan sebetulnya Evan Roberts tidak memiliki kemampuan khusus, ya, tetapi Roh Kudus membakar hatinya dan menginspirasi dia untuk membuat khotbah-khotbah yang luar biasa. Dan begitu dahsyat urapan Roh Kudus sehingga 37.000 orang bertobat dan menerima Kristus hanya dalam waktu 30 hari. Bayangkan saudara, dalam waktu 30 hari pelayanannya. Dan selama 5 bulan mereka yang bertobat itu bertambah hampir sampai 100.000 orang. Gereja betul-betul dibanjiri oleh orang-orang yang bertobat. Penjara kosong, saudara. Dan 90% dari penduduk Wales itu dilahirkan kembali. Di seluruh Inggris diperkirakan sekitar 2 juta orang yang bertobat. Bahkan dampak dari kebangunan rohani ini bukan hanya seputar kota Wales saja, tetapi terus bergerak. Ada banyak orang yang minta dibaptis. Bukan hanya di Inggris saja, tapi melambah ke Afrika, ke India, ke China, ke Korea, ke Amerika. Dan para ahli menghitung kira-kira hampir 20 juta orang yang mengalami dampak kebangunan rohani di kota Wales ini. Jadi kalau kita lihat di sini, apakah definisi gaya hidup yang bersaksi? Seperti apa yang ditampilkan oleh Evan Roberts ini, kehidupannya itu digerakkan, didorong yang tak henti-hentinya untuk menyaksikan tentang kebesaran Tuhan dalam kehidupannya. Menyaksikan firman Tuhan kepada setiap orang yang mau mendengarkan. Jadi saya mencoba mendefinisikan gaya hidup bersaksi adalah pola hidup dari orang percaya di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas-aktivitasnya, minatnya, opininya, itu hanya untuk menceritakan karya Tuhan dalam hidupnya. Baik secara verbal maupun secara non-verbal. Kepada orang-orang di sekitarnya. Hatinya, opininya, minatnya, aktivitasnya terfokus untuk menceritakan karya Tuhan dalam hidupnya. Karya Tuhan yang diceritakan bagaimana dia mengalami kasih Tuhan dalam kehidupannya. Dia orang yang terhilang, Tuhan ambil. Dia orang yang berdosa, tersesat, Tuhan tebus dosanya. Tuhan selamatkan. Bahkan Tuhan ubahkan kehidupannya dari cara hidup yang sia-sia menjadi cara hidup yang berarti bagi kerajaan Allah. Dan kesaksian itu diungkapkan secara verbal maupun non-verbal. Secara verbal artinya melalui kata-kata, tetapi kalau secara non-verbal artinya sikapnya, perbuatannya, tindakannya, itu menyaksikan betapa besar karya Tuhan dalam kehidupannya. Hatinya terus terdorong untuk menceritakan tentang karya Tuhan di dalam kehidupannya. Dan gaya hidup ini menggambarkan keseluruhan diri orang percaya itu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Bahkan gaya hidup yang seperti ini, gaya hidup yang bersaksi ini, menggambarkan seluruh pola hidup dari orang percaya dalam menanggapi dunia di sekitarnya, berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Jadi saudaraku, dengan demikian, gaya hidup bersaksi bukanlah lagi merupakan satu beban. Bukanlah merupakan satu tanggung jawab tugas yang menghimpit
kehidupannya, tetapi itu keluar secara natural dari dalam dirinya. Karena setiap orang yang percaya dan dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan mengerjakan satu natur yang baru, satu kebiasaan alami yang baru untuk terus menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang karya Tuhan, tentang kuasa Tuhan dalam kehidupannya yang telah menyelamatkannya dan yang telah mengubah kehidupannya dari kehidupan yang sia-sia menjadi kehidupan yang berarti. Kalau kita lihat di Mazmur 66 ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berkata demikian, "Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukan Tuhan terhadap diriku." Jadi gaya hidup yang bersaksi ini otomatis keluar. Kerinduannya adalah menceritakan tentang betapa Tuhan itu baik, betapa dahsyatnya Tuhan itu di dalam kehidupannya, bahkan betapa besar karya penebusan Tuhan yang mati di kayu salib. Jadi bagi setiap orang percaya, bersaksi bagi Kristus itu adalah panggilan semua orang. Panggilan semua orang percaya. Setiap kita pasti dipanggil untuk bersaksi. Pasti. Apapun jabatan kita, apapun usia kita, apapun keadaan kita, kita dipanggil untuk menjadi saksinya. Warga kerajaan Allah haruslah menjadi saksi tentang bagaimana Tuhan sudah membawa kita kepada pengenalan akan Dia dan mengalami pertobatan itu. Sekarang, mengapa sih kita harus memiliki gaya hidup yang bersaksi? Mengapa? Mengapa harus memiliki gaya hidup yang bersaksi? Apa pentingnya kita memiliki gaya hidup yang bersaksi ini? Yang pertama, saudaraku, saya akan lihat dari Matius 28, ayatnya ke-19 sampai ayatnya yang ke-20, demikian firman Tuhan. Karena itu, Tuhan Yesus sendiri berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi perintah ini adalah perintah yang begitu khusus, yang sudah Tuhan siapkan untuk setiap orang percaya. Bukan hanya kepada ke-12 murid pada waktu itu, tetapi kepada semua orang percaya termasuk Anda dan saya. Bersaksi adalah melaksanakan amanat agung. Jadi mengapa kita harus memiliki gaya hidup yang bersaksi? Adalah karena memang dengan bersaksi ini, kita melaksanakan amanat agung, perintah agung yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Itu sebabnya setiap orang percaya harus mengambil bagian dalam melaksanakan amanat agung. Harus mengambil bagian. Bukti bahwa kita sudah diselamatkan adalah bahwa kita akan terlibat di dalam melaksanakan amanat agung ini. Dan yang berikutnya, saudara, saya teringat akan seorang pendeta senior di acara Live Church TV di Amerika, yaitu Greg Groeschel. Dia berkata demikian, Yesus tidak pernah meminta kita untuk hanya duduk di lapangan dan menyoraki apa yang sedang Dia kerjakan. No. Tuhan Yesus akan memanggil kita dari bangku tempat duduk itu dan terlibat di dalam apa yang sedang Dia kerjakan. Itu cara Yesus. Dia tidak hanya kita nyoraki, "Hayo Yesus, semangat Yesus, great. No. Yesus memanggil kita untuk terlibat di dalam amanat agung. Yesus memanggil kita, memilih kita, memperlengkapi kita untuk terlibat di dalam pemberitaan kabar baik itu kepada setiap orang di sekitar kita. Bukan hanya menyoraki, bukan hanya jadi penonton, bukan hanya menjadi cheerleaders, tetapi kita menjadi orang-orang yang ambil bagian di dalam menyelesaikan amanat agung. Dan yang kedua, saya lihat di Matius 10 ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus berkata, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya
di depan Bapakku yang di sorga. Jadi secara opposite kita bisa melihat, bila kita tidak mengakui Yesus di depan manusia, tidak bersaksi di depan manusia, Yesus juga tidak akan mengakuin kita di hadapan Bapa kita di sorga. Jadi, bersaksi adalah bukti iman kita kepada Yesus Kristus. Kita tahu bahwa kita diselamatkan hanya karena kasih karunia. Kita diselamatkan hanya karena iman kita kepada Yesus Kristus. Tapi pertanyaannya, iman yang bagaimana yang menyelamatkan kita? Yakobus 2 ayat 26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi, iman yang menyelamatkan adalah iman yang terbukti di dalam perbuatan-perbuatannya. Iman yang terbukti dengan perubahan sikap hidup kita dalam menjalani kehidupan ini. Ada buah-buah roh yang bekerja dalam kehidupan kita. Jadi bersaksi itu adalah bukti iman kita kepada Yesus Kristus. Apakah Anda sudah diselamatkan oleh kematian Yesus di kayu salib? Tentu Anda beriman demikian. Tapi iman yang bagaimana? Iman yang berani mengakui Yesus di depan semua manusia. Iman yang di dalamnya ada keinginan dorongan untuk bersaksi kepada setiap orang. Kita percaya bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada setiap orang percaya. Dan salah satu bukti dari pencurahan Roh Kudus dalam diri kita adalah bahwa roh itu akan terus mendorong kita untuk terus bersaksi kepada orang-orang lain. Baik dalam kata-kata kita, baik dalam pengajaran kita, maupun dalam tindakan dan sikap hidup kita. Dan yang tugas kita adalah setelah kita percaya sebagai ucapan syukur bahwa kita sudah ditebus oleh dosa dan dari kematian kekal di neraka, adalah berbuat baik dengan membagikan kasih Kristus kepada orang lain. Jadi bersaksi bagi Kristus dalam hal yang sederhana dan praktis dapat kita lakukan dalam berbagai hal melalui kehidupan kita, saudaraku. Dan yang berikutnya, bagaimana sih caranya bersaksi? Ya kita ceritakan saja apa yang sudah Tuhan ubah, bagaimana Tuhan mengubah kehidupan kita dan mengenal keselamatan itu. Dan menyaksikan karya Roh Kudus yang menuntun kita di dalam kedamaian. Dan yang berikutnya kita bisa menceritakan atau mengajarkan firman Tuhan yang sudah mengubahkan kehidupan kita. Itu sebabnya sebelum kita mengajarkan firman Tuhan, kita juga harus memiliki kebiasaan membaca firman Tuhan itu sendiri. Dan gereja kita sudah mengadakan tentang baca Alkitab 1 pasal 1 hari. Dan ketika kita bertekun di dalam hal ini, maka kita bisa membagikan apa yang sudah kita dapatkan dari pembacaan firman Tuhan itu kepada orang, untuk menguatkan orang, untuk meneguhkan orang. Dan saya lihat bahwa mengapa kita harus memiliki gaya hidup yang bersaksi. Yang ketiga adalah, saya ambil dari kisah para Rasul 1 ayatnya yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di seluruh Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Satu janji yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya tepat sebelum dia naik terangkat ke sorga adalah bahwa murid-murid harus menantikan datangnya atau pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid. Roh Kudus itu akan memberikan dunamos, kuasa dalam diri kita. Tapi kuasa untuk apa? Apakah kuasa itu akan kita gunakan untuk memuaskan hawa nafsu kita? Kuasa itu akan kita puaskan untuk memuaskan kedagingan kita? Apakah kuasa dari Roh Kudus itu kita gunakan untuk kepentingan kita? Tidak, saudaraku. Kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita memiliki satu tujuan. Kalau kita percaya pada pengurapan Roh Kudus dalam diri kita, maka akan diikuti dengan sebuah tanda, yaitu bahwa kita akan menjadi saksi Tuhan. Ciri
kita memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah ketika kita didorong untuk bersaksi bagi kerajaan Tuhan. Dan jika memang betul-betul kita sudah memiliki anugerah keselamatan itu, jangan tahan, saudara. Jangan tahan bagi diri kita sendiri. Karena dengan bersikap demikian, kita berarti tidak mengasihi sesama dan kita berdosa di hadapan Tuhan. Yakobus 4 ayat 17 berkata bahwa jika kamu mengerti, bahwa kamu tahu caranya, kamu tahu harus berbuat baik, tetapi kamu tidak melakukannya, maka kamu berdosa di hadapan Allah. Jadi saudaraku, mari kita jadikan bersaksi ini sebagai gaya hidup kita setiap hari. Selagi ada kesempatan, mari terus kita berlomba-lomba menjadi saksi bagi Kristus dan bagi orang-orang lain. Dan saya percaya bahwa jika kita mengasihi Tuhan, ekspresi kasih kita kepada Tuhan, kita akan mau bersaksi. Dan hati itu memang betul-betul tidak tahan untuk membagikan kasih itu kepada orang lain. Dan saya coba beberapa petunjuk untuk membangun gaya hidup yang bersaksi. Saya coba pertama dari Lukas 10 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-12. Yang pertama, saudaraku, petunjuk membangun gaya hidup bersaksi. Dari Lukas 10 ayatnya yang ke-5 dan yang ke-6. Lukas 10 ini dari pasal 1 sampai pasal 20 kalau saya nggak salah, itu adalah bercerita tentang bagaimana Yesus mengutus murid-muridnya, ke-70 orang murid-muridnya, untuk memberitakan kabar baik kepada kota-kota yang akan dituju oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita membaca dari Lukas 10 ayatnya yang ke-5 dan yang ke-6 saja. Ayat yang ke-5 dan ke-6 berbunyi demikian. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Shalom bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Petunjuk dari Tuhan Yesus bagaimana cara membangun gaya hidup yang bersaksi adalah, yang pertama, kehidupan kita haruslah kehidupan yang membawa damai Allah. Membawa shalom. Sebagai satu kesaksian, beberapa tahun yang lalu, ada seseorang yang bertanya kepada kami, kepada saya dan istri. Dia heran, mengapa sih Bapak Ibu ini nggak pernah bertengkar? Selalu damai. Bertahun-tahun saya kenal Bapak Ibu, nggak pernah saya lihat bertengkar. Tetapi hidupnya selalu penuh dengan damai, selalu penuh dengan ceria, selalu penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Apa sih rahasianya? Saya bilang sama dia, itu karena di dalam diri saya ada roh Tuhan yang membawa damai sejahtera. Orang itu lantas bertanya, bagaimana mungkin roh Tuhan yang suci, yang kudus, itu tinggal di dalam diri kita? Saya bilang, iya, Tuhan itu tinggal di dalam diri saya. Tapi kita kan orang berdosa. Nah, ada caranya. Yaitu, dosa kita itu sudah diselesaikan oleh kematian Yesus di kayu salib. Sehingga saya dan ibu itu dilayakkan, dipantaskan untuk ditinggali, untuk ditempati oleh Roh Kudus. Jadi kehidupan kami ini senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh itu yang membuat kami selalu damai sejahtera. Iya ya Pak, ya saya perhatikan Bapak ini ada duit, nggak ada duit, ya tetap aja sukacita, tetap ketawa-ketawa, tetap damai, tetap enjoy hidupnya. Saya berpikir ada sesuatu dan ternyata Roh Tuhan. Tapi Pak, gimana sih caranya untuk saya bisa seperti Bapak? Nah, kalau kamu mau, kamu saksikan dulu sebuah tayangan film. Saya bagikan, kita tonton bersama-sama tentang film The Passion of Christ. Dan ketika selesai dia menonton, dia bertanya, loh
kenapa? Ini orang ini siapa, Pak? Kenapa dia sampai disiksa seperti itu? Saya bilang singkat saja, itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dan tujuannya adalah menanggung semua dosa. Kita yang seharusnya mendapat hukuman seperti itu, tapi ditanggungnya untuk menebus tiap dosa kita. Sehingga kita itu bisa disucikan, bisa dibersihkan dari dosa, dan bisa kembali roh Tuhan itu tinggal dalam kehidupan kita. Singkat cerita, akhirnya orang yang bersangkutan terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan 3 bulan kemudian, ketika dia sedang sendirian, itu Tuhan Yesus menghampirinya, datang face to face di hadapannya. Dan Tuhan Yesus hanya memberi kekuatan kepada dia, sing sabar ya Neng dalam menghadapi hidup. Dan dia begitu excited dalam kehidupannya. Dimulai dari apa? Dari kehidupan yang membawa damai. Kata-kata kita adalah kata-kata damai. Sikap kehidupan kita adalah sikap yang menunjukkan damai. Yang kedua, saudaraku, di Lukas 10 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tinggallah dalam rumah itu dan makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan. Kita lihat di sini bahwa yang kedua, setelah kehidupan yang mendeliver kedamaian itu, yang kedua adalah membangun hubungan. Kita harus membangun hubungan yang baik kepada orang-orang yang kita akan saksikan kehidupan kita kepada mereka. Membangun hubungan yang baik, menjaga suatu kualitas hubungan yang berkualitas. Dan ketika kita sudah membangun hubungan, maka dengan mudah kita akan bisa bercerita, menyaksikan kehidupan kita, menyaksikan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga yang dibutuhkan, dari Lukas 10 ayatnya yang ke-9, demikian firman Tuhan. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Dan kita lihat di sini, yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah memenuhi kebutuhan. Bukan hanya sekedar kebutuhan materi, tapi seringkali adalah kebutuhan jiwani. Banyak orang-orang stres dalam masa-masa pandemi ini. Kita bisa berbagi kepada mereka dengan mendoakan, dengan memberi penghiburan, dengan memberi kekuatan. Dan syukur-syukur bila kita bisa membagi materi dalam kehidupan kita. Saya seringkali mendapat kiriman beras dari jemaat. Dan ketika dia kirim dalam jumlah yang 1 karung itu nggak habis, saudara, 1 bulan. Karena kami hanya makan bertiga. Dan biasanya kami ambil secukupnya dan sisanya itu kami bagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan beras di sekitar kami. Jadi kehidupan kita adalah kehidupan yang bisa memenuhi kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Minta hikmat Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberi kemampuan dalam diri kita, ability untuk menjawab kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Baik dengan kata-kata kita, baik dengan doa kita, maupun dengan dana kita, dengan materi kita, dengan waktu kita, dengan apa saja yang bisa kita berikan untuk bisa memenuhi, menjawab kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Bila ada yang sakit, jangan sungkan-sungkan, doakan. Dan saya percaya bahwa roh Tuhan itu akan mengalir melalui doa-doa kita. Dan yang berikutnya, yang kita butuhkan, petunjuk membangun gaya hidup bersaksi, itu dari Lukas 10 ayatnya yang ke-19 tadi. Dan sembuhkanlah orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Bila kita sudah membawa shalom itu, dan bila kita memang sudah membangun hubungan dan menjawab kebutuhan dari orang-orang di sekitar kita, kita mempunyai kesempatan untuk memberitakan kabar baik itu kepada mereka. Memberitakan bagaimana Tuhan mengubah kehidupan kita dan kuasa Tuhan yang mencintai semua umat manusia yang merindukan keselamatan. Dan saya percaya bahwa pemberitaan baik yang didorong dari dalam diri kita dengan bantuan Roh Kudus, maka hal itu akan membawa dampak. Saudara, ketika memberitakan kabar baik,
itu kita tidak begitu perlu khawatir dengan golnya, dengan hasilnya, nggak perlu, saudara. Tugas kita, tanggung jawab kita adalah memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang di sekitar kita. That's it. Soal hasilnya, itu urusan Tuhan. Tapi kita punya tugas, punya tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik, untuk bersaksi tentang Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Soal hasilnya, biarkan Tuhan yang bekerja. Itu sebabnya poin kelima yang penting adalah di Lukas 10 ayatnya yang ke-11. Lukas 10 ayatnya ke-10 dan ke-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya di kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kami, pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah hal ini, bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Jadi petunjuk yang kelima untuk membangun gaya hidup bersaksi adalah kita tidak memaksakan keberadaan kita. Kita hanya ceritakan betapa kasih Tuhan kita rasakan, betapa Tuhan mengasihi kita dan mengasihi orang yang kita ajak berbicara. Soal hasilnya, biarkan Tuhan yang menentukan. Acap kali dalam kehidupan saya, ketika saya memberi kesaksian itu ditolak. Dan saya nggak pahit hati, tidak sakit hati, tidak kapok. Saya terus bersaksi bagi Kristus. Karena kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa hal yang menyenangkan hati Tuhan adalah ketika kita mau menyaksikan Kristus itu bagi dunia. Bagaimana saudaraku? Apakah kita siap untuk memiliki gaya hidup yang bersaksi? Bila memang kita merindukan hal itu, dimanapun Anda berada saat ini. Bila sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus, mari kita rekomitmen kembali kehidupan kita di hadapan Tuhan. Sebagai satu ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Bahwa Dia rela dirinya disalibkan untuk menyelamatkan Anda dan saya. Dia rela bahkan meninggalkan kemuliaannya. Menjadi hina seperti manusia. Karena hatinya rindu menjadikan kita sebagai mitra kerjanya di muka bumi ini. Yaitu memberitakan kabar baik, kabar keselamatan itu, karya Tuhan itu. Dan memberitakan kepada banyak orang bahwa kerajaan Allah sudah ada di muka bumi ini. Dimanapun Anda berada, dengan rasa hormat, saya undang Anda untuk bangkit berdiri dan mengambil roti perjamuan yang sudah Anda siapkan. Bila Anda tidak memiliki roti perjamuan ini, bisa diganti dengan roti yang biasa dan air anggur. Bila Anda tidak memiliki anggur, bisa diganti dengan air bening atau apa saja. Saya percaya bahwa Tuhan membaca, mengerti hati kita. Mari saudaraku, dimanapun Anda berada, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk karya penebusan-Mu bagi kami. Engkau sudah mati di kayu salib bagi dosa-dosa kami. Kami yang terhilang, Tuhan dapatkan. Kami yang mengisi kehidupan ini dengan kehidupan yang sia-sia. Engkau ubahkan kehidupan kami menjadi kehidupan yang berarti. Bahkan kami yang tersesat, Tuhan bawa pulang ke dalam kerajaan-Mu. Kami yang tidak berarti, Tuhan jadikan kehidupan kami berarti. Tuhan angkat kami, Tuhan kuduskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya besar-Mu di kayu salib. Biar sungguh-sungguh hati kami terdorong, tergerak untuk membagikan karya-karya-Mu ini dalam hidup kami kepada orang-orang lain di sekitar kami. Agar sungguh-sungguh kehidupan kami ini tidak berlalu dengan sia-sia.
Tapi betul-betul waktu-waktu di depan ini Tuhan, kami bisa gunakan untuk bersaksi bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila sebentar kami akan melakukan perjamuan ini, biarlah setiap kami dimanapun kami berada, kami melakukan rekomitmen, satu komitmen yang baru di hadapan-Mu. Bahwa kami mau Tuhan menyerahkan hidup kami ini, waktu kami, dana kami, kekuatan kami, sumber daya kami, untuk bisa Tuhan pakai untuk menjadi saksi bagi kerajaan-Mu. Saudaraku dimanapun Anda berada, mari angkat roti ini tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Karena sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya dan berkata kepada murid-muridnya, "Ini adalah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Ambillah dan makanlah, dan lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Saudaraku, apakah saudara percaya dengan memakan roti ini? Ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syara papa. Thank you Jesus, thank you Jesus. Mari saudaraku angkat anggur ini tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Darahnya sudah Dia curahkan. Di dalam darah ada nyawa, ada kehidupan. Itu yang Tuhan Yesus berikan untuk Anda dan saya. Dan Dia rindu penebusan yang sama berlaku juga bagi orang-orang lain di sekitar kita. Maukah Anda membangun satu rekomitmen dalam kehidupanmu untuk membagikan karya keselamatan ini, bersaksi melalui hidupmu kepada orang-orang di sekitarmu? Karena pada waktu setelah selesai makan, Tuhan Yesus mengambil cawan pengucapan syukur dan Dia membagi-bagikan kepada muridnya dan berkata, "Ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah, dan lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Apakah saudara percaya dengan meminum cawan ini merupakan materai perjanjian baru yang mengikat kita dengan Bapa di sorga? Bila kita percaya, mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah apa yang datang dari Tuhan Engkau materaikan kepada anak-anak-Mu yang mendengarkan tayangan ini. Apa yang bukan daripada Tuhan, Kau cabut keluar. Engkau sendiri mendengar rekomitmen dari setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini, yang beribadah melalui online ini. Biarlah Tuhan Engkau beri kekuatan kepada kami, keberanian kepada setiap kami, hikmat kepada setiap kami, untuk kami membangun gaya hidup yang bersaksi bagi kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Salam saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, tiba saatnya untuk mempersiapkan persembahan. Jemaat Tuhan dapat memberikannya dengan cara mentransfer atau scan QR Code yang akan ditampilkan di akhir ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu Tuhan yang boleh kami terima saat ini. Kami akan mempersiapkan persembahan terbaik kami Tuhan. Kami memberikan persembahannya dengan sukacita. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, dimanapun Anda berada, saya undang dengan hormat kita bisa bangkit berdiri.
dan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Milikilah satu keyakinan bahwa engkau dikasihi Tuhan, bahwa engkau dipilih dan engkau ditetapkan untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun engkau berada. Di keluargamu, di pekerjaanmu, di bisnismu, di lingkunganmu, dimanapun Tuhan tempatkan, Tuhan sudah menetapkan engkau untuk menjadi saksinya. Karena itu langit di atasmu terbuka. Bapa yang baik memberkati engkau dan melindungi engkau. Bahkan Dia menyinari engkau dengan wajahnya sendiri dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan mencurahkan damai sejahtera itu berlimpah-limpah dalam kehidupanmu. Sehingga damai itu akan mengalir kepada setiap orang yang berada di sekitarmu. Dan bahkan Allah membukakan tingkap-tingkap langitnya, mencurahkan berkat-berkat yang terbaik dalam kehidupanmu. Persekutuan Roh Kudus akan terus menuntun engkau dari kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Tuhan terus promosikan engkau naik dan tidak akan pernah menjadi turun dalam kehidupanmu. Dijadikannya engkau kepala dan bukan menjadi ekor. Bahkan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus mengiringi langkahmu kemanapun engkau berada. Sehingga kemanapun engkau berada, kerajaan Allah ditegakkan melalui kehidupanmu. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.